dia yang mengatakan dalam batinnya itu atas perintah khodamnya. Semuanya orang Dayak itu pakai ritual. Inilah kekuasaan leluhur, inilah kekuasaan dari minyak-minyak leluhur. Nantinya khodamnya dipakai mereka untuk menyembuhkan orang. Paman Daka ini memegang pasiennya, ya, dia memantau, melihat keadaan. Tanpa dia sadari sebenarnya itu bukan diri dia. Fenomena Ida Dayak telah usai. Tapi kini muncul Paman Dakai yang tak kalah viral. Sama-sama berasal dari Kalimantan serta mengamalkan ilmu fenomenal khas suku Dayak. Keduanya membuat publik terkejut. Antusiasme warga mendatangi pengobatan massal yang mereka lakukan selalu sangat besar. Tapi siapa sesungguhnya Paman Dakai itu? Benarkah kemampuannya mengobati dibantu sosok gaib? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pasca viral Ida Dayak yang kini menghilang, muncul Paman Dakai yang tak kalah fenomena. Proses pengobatannya mirip-mirip, meski barangkali berasal dari ilmu yang berbeda. Kemunculan Paman Dakai tak kalah viral, sehingga terus dibicarakan publik. Tapi bagi kalangan spiritualis Kalimantan, seperti Nyai Dewi Rantian, yang dilakukan Paman Dakai atau sebelumnya Ida Dayak bukan sesuatu yang baru. Posisi mereka selain memang mewarisi ilmu dari generasi sebelumnya, ada pendamping gaib yang juga sangat menentukan. Dan Paman Dakai dikawal seorang kakek-kakek serta sosok sangat tinggi. Oke, yang saya lihat dia itu mempunyai leluhur dia yang menemani dia, dan juga yang saya lihat ada minyak yang dipegang sama dia, itulah minyak turun menurun yang memang untuk mengobati orang-orang sakit. Di leluhur dia pernah mengobati orang sakit-sakit juga, biasa mengurut atau orang-orang patah tulang. Yang saya lihat seperti itu. Oke, yang saya lihat itu ada seorang kakek-kakek, ada juga kodam dari minyak dia. Setelah itu ada satu tinggi besar, tapi saya tidak mau memberitahu siapa apa itu, tapi ada yang tinggi besar yang nemanin dia. Sepakat dengan Nyai Dewi Rantian, menurut Ki Geni Seketi, Paman Dakai yang asli Kalimantan Timur didampingi kesaktian sosok kakek-kakek di raganya. Dari figur khodam gaib itu, Paman Dakai ditunjukkan mantra serta obat yang tepat untuk menyembuhkan orang yang meminta pertolongannya. Biasanya mereka itu didampingi oleh sosok-sosok yang memang dominan lebih ke arah kayak seperti
apa ya, kakek-kakek atau datuk-datuk. Kalau di sana ada, bisa kita lihat di belakang juga ada patungnya, itu yang mungkin bertuah, yang bisa nantinya khodamnya dipakai mereka untuk menyembuhkan orang. Banyak mereka menggunakan metode urut ataupun jampi-jampi juga. Biasanya ada yang menggunakan tarian, ada yang menggunakan pakai mantra-mantra ataupun doa-doa tertentu, dan juga ada yang menggunakan teknik-teknik menggunakan rempah-rempah ataupun minyak seperti tadi. Canggihnya orang dulu, orang-orang pedalaman ini, mereka selalu berkomunikasi kepada alam dan tumbuh-tumbuhan untuk mencari obat-obatan, karena zaman dulu belum ada dokter, belum ada rumah sakit. Jadi mereka mencoba untuk berkomunikasi melalui kepekaan mereka, melalui bisikan-bisikan dari para arwah leluhur, dan mereka meminta petunjuk pohon apa, akar apa, daun apa, tumbuhan apa yang memang bisa mengobati penyakit-penyakit tertentu. Kemampuan Paman Dakai memang menakjubkan, tapi para praktisi spiritual sepakat bahwa kemampuan itu tidak berasal dari dirinya sendiri, melainkan atas bantuan sosok yang tak terlihat. Kemampuannya mengobati menurut Bonda Norma dibantu oleh khodam leluhurnya. Kekuatan khodam leluhur itulah yang menuntunnya menemukan simpul-simpul penyakit pada pasiennya. Itu dari keturunan diajarkan. Ya. Tapi dia juga punya khodam, dan dia bisa meraba, dia bisa tulang itu menggesernya kemana. Itu tepatnya dia itu di daerah Paseh atau Pasir gitu. Kalau ada orang mengatakan Paseh atau daerah Pasir yang sekarang ini yang mau dibikin ibu kota Jakarta itu, apa namanya? IKN. Daerah situlah rumahnya. Khodam. Jadi khodam itu ada di dirinya, seperti misalnya dia yang mengatakan dalam batinnya itu atas perintah khodamnya. Semuanya orang Dayak itu pakai ritual. Nama Paman Dakai memang sedang kondang. Sama-sama memakai metode urut dan minyak Dayak. Tapi benarkah ada perbedaan antara Ida Dayak dan Paman Dakai? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Popularitas Paman Dakai memang seperti menggantikan Ida Dayak yang surut dari perbincangan. Tapi Nyai Dewi Rantian melihat ada perbedaan mendasar pengobatan Ida Dayak dan Paman Dakai, terutama minyak yang dipakai untuk mengobati pasiennya. Sebagai praktisi spiritual berketurunan Kalimantan, Dewi Rantian menyebut bahwa kekuatan utama para pengobat dari Soko Dayak adalah ilmu warisan para leluhur, termasuk minyak yang dipakai yang dibuat lewat proses yang tidak pendek. Oke, yang saya lihat minyak dengan Ibu Ida Dayak berbeda. Punya Paman Dakai sendiri itu memang turun menurun. Saya lihat ada bentuk kayak disimpan di kayak tempat kecil, wadah seperti itu. Oke, inilah kekuasaan leluhur. Inilah kekuasaan dari minyak-minyak leluhur. Tidak sama seperti minyak zaman sekarang. Kalau dibuat zaman sekarang kan berbeda. Kalau minyak di zaman dulu dari turun menurun ini biasanya, apalagi minyak kita orang Dayak, itu memang waktu leluhur kita melakukan membuat minyak zaman dulu itu dengan ritual. Tidak asal membuat. Biasanya ada lewat mimpi. Kadang-kadang mereka bertapa. Dari dalam tapak mereka ini ketemu dengan leluhur memberitahu ini cara-cara seperti ini. Ada juga yang minyak yang saat mereka bertapa itu minyak diberikan. Jadi kalau kita menjelaskan secara logika susah, karena minyak ini memang sudah turun menurun. Sependapat dengan Nyai Dewi Rantian,
Bunda Norma yang juga asli Kalimantan melihat ada dukungan leluhur pada ilmu Pamandakai. Secara khusus, Bunda Norma melihat sosok silsilah dari leluhur Pamandakai yang juga sangat terkenal sebagai dukun patah tulang. Ya itu dia keturunan. Jadi orang Dayak itu dari keturunannya. Dia itu memang aslinya dukun patah dari keturunannya. Tapi punya ramuan-ramuan khusus untuk menyatukan tulang-tulang. Tulang yang menggeser bisa disatukan. Bali nggak bali mah idah gaya. Dan dia punya ramuan, punya minyak khusus. Umumnya minyak bintang. Diyakinin bagi orang Dayak, minyak bintang itu bisa untuk minyak apa aja. Minyak urut, minyak tergeser tulang, minyak luka, tabrakan dan sebagainya. Minyak bintang itu terbuat dari ada bintang khusus di langit yang 1 bulan sekali nongol, namanya minyak khusus untuk membuat minyak bintang. Itu orang menunggu bintang itu keluar. Minyak urut khas Dayak memang bukan satu-satunya minyak tradisional yang diwariskan para leluhur. Namun minyak Dayak diyakini memiliki keistimewaan oleh sebab dibuat lewat proses yang tidak sembarang mudah serta penuh ritual. Konon, minyak bintang yang masyhur itu bahkan tidak boleh dibawa keluar Pulau Kalimantan. Jadi kalau untuk minyak urut sendiri di Indonesia itu banyak sekali, mungkin di Sumatera juga banyak yang bersumber dari minyak-minyakan pohon-pohonan, ada yang akar-akaran, ada yang mungkin salah satu minyak sereh yang kita pernah tahu itu banyak digunakan, serai merah itu digunakan sebagai minyak urut ataupun minyak pijat. Dan juga kalau di Kalimantan memang terkenalnya minyak akar merah. Jadi minyak akar merah, bahkan ada yang bilang itu minyak bintang. Sebenarnya itu bukan minyak bintang. Minyak bintang sendiri itu didapatkan itu tidak mudah, yang memang diritualkan khusus di pedalaman Dayak dan dengan doa-doa tertentu dan tidak bisa dibawa keluar. Jika dibawa keluar ataupun disimpan di rumah itu akan mendapatkan malapetaka. Kalaupun mau dibawa keluar dari daerah Borneo ataupun Kalimantan, itu harus menggunakan proses-proses tertentu, menggunakan pepaya muda dan dipotong, terus menggunakan tanah dari Kalimantan sendiri untuk pengirimannya dan dibungkus lagi dengan kain-kain yang memang tertentu. Jadi emang sesakral itu dan tidak sembarangan. Lalu seperti apa proses pewarisan ilmu langka itu dari para leluhur yang sudah tidak ada? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kemampuan Pamandakai atau Ida Dayak sesungguhnya bukan hal baru bagi suku Dayak di Kalimantan. Apalagi ilmu tersebut memang lestari di tengah masyarakat tradisional oleh karena diturunkan dari generasi ke generasi. Tapi memang hanya keturunan yang terpilih yang bisa mewarisi ilmu langka tersebut. Ada tanda-tanda khusus sejak seseorang yang dipilih leluhur saat di usia masih kecil. Dari kecil dia sudah ada biasanya tanda-tanda, tapi akan diberikan ilmu memang sudah kuat. Biasanya tuh kalau udah mangkoknya udah kuat, mangkok tuh apa ya? Wadah, energi di badannya sudah kuat, biasanya itu akan jadi. Seperti Pamandakai ini, dia di saat kecil dia bisa, tapi jadinya di saat dia sudah mulai tua. Ilmu dari turun-menurun ini biasanya kita bukan sudah ada bakat ya, itu tapi itu diberikan oleh leluhur sendiri. Itu tidak semuanya dari keluarga itu yang bisa menjadi mengobati. Biasanya itu dari leluhur kita, seandainya ada kakek kita, setelah kakek kita itu akan diturunkan lagi entah anaknya, entah cucunya, tapi itu biasanya dipilih oleh leluhur sendiri. Tidak sembarangan orang yang langsung pengen menjadi seorang spiritual atau pengen jadi seorang mengobati itu
langsung mau mengobati itu belum tentu bisa. Biasanya itu akan dipilih oleh leluhur sendiri. Faktor keturunan memang sangat dominan dalam tradisi pengobatan alternatif. Ini diakui oleh Anthony yang memiliki kemampuan menyembuhkan lewat terapi tradisional Tiongkok. Ia percaya jika Paman Dakai atau tokoh-tokoh spiritual Dayak memiliki kemampuan mengobati, terutama yang berurusan dengan tulang. Faktor keturunan 80% memang paling identik ya untuk dalam pengobatan alternatif. Sebenarnya kalau secara batin yang saya rasakan ini leluhur ya, leluhur yang menggerakkan badan dia untuk menyembuhkan seseorang. Ya, jadi leluhurnya ini sangat kuat sekali ya, ikut pada diri dia. Paman Daka ini memegang pasiennya ya, dia memantau, melihat keadaan. Tanpa dia sadari sebenarnya itu bukan diri dia. Nah, ini yang saya perhatikan secara mata batin saya. Fenomena pengobatan khas suku Dayak barangkali akan terus bermunculan. Sebab suku di Kalimantan ini memang memiliki sejarah tradisi ilmu pengobatan yang sangat panjang. Kemampuan orang Dayak dalam urusan metafisika juga dikenal luas. Sehingga kemampuan mereka dalam olah kebatinan seolah tak diragukan lagi. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.